Global itu biasanya spesifikasinya itu hampir menyerempet menyamai dari spesifikasi yang ada di Indonesia. Prosesornya Dimensity 920, lebih ke arah desain sih. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas satu buah handphone yang akan mau dirilis di pasaran global tentunya. Belum masuk Indo, tapi tenang. Global itu biasanya spesifikasinya itu hampir menyerempet menyamai dari spesifikasi yang ada di Indonesia. Nah, nanti tanggal 26 itu 26 Januari itu 2022 dari si Xiaomi Global itu akan meluncurkan yang namanya Redmi Note 11 Pro. Sebenarnya nggak hanya Redmi Note 11 Pro aja sih, jadi ada Redmi Note 11S, 11 Pro S, Pro Plus 5G, dan ada 5 atau 4 gitu. Nah, bocoran ke publiknya juga udah ada yang ngebocorin sedikit-sedikit. Biasanya versi global itu nggak akan beda jauh spesifikasinya sama yang versi Indonesia punya. Makanya patut kita simak nih nanti di tanggal 26 Januari 2022 atau besok ya tepatnya ya. Nah, bocorannya sendiri itu ada di spesifikasinya itu dari si Redmi Note 11 Pro itu akan dihadirkan dengan panel Full HD Plus AMOLED 6,6 inch untuk bentang layarnya, yang dimana itu kecepatan refresh rate-nya udah mencapai 120 Hz. Infonya sih ponsel ini akan dilengkapi dengan lensa quad kamera ya, atau ada 4. Lalu Redmi Note 11 Pro ini juga diinfokan bakal memiliki lensa utama 108 megapiksel. Nah, sementara itu untuk kamera selfie-nya juga disematkan itu beresolusi 16 megapiksel. Sama dapur pacu nih atau spesifikasi lengkapnya detailnya dari Redmi Note 11 Pro dari versi global itu, dia ditenagai prosesor MediaTek Helio G96. Itu masih 4G ya. Itu yang diluncurkan nanti, yang ada versi 4G, ada versi 5G. Kalau yang versi 5G itu kalau nggak salah ada prosesornya Dimensity 920. Nah, itu yang untuk versi 5G-nya. Jadi RAM-nya itu akan bakal ada dua pilihan, yaitu ada RAM 6GB sama yang di 8GB juga. Terus untuk penyimpanan internal atau storage-nya itu dia bakalan ada yang 64GB sama yang 128GB. Basic aja sih, kayak peluncuran waktu Redmi Note 10 Pro kemarin. Baterainya nih yang mantap di sini, baterainya itu udah rencananya kapasitasnya 5000 mAh dan juga mendukung teknologi fast charging sampai 67 watt. Sedangkan softwarenya sendiri Redmi Note 10 Pro ini akan berjalan di MIUI 13 untuk rencananya ya. Dan sistem operasinya tetap Android 11. Ada juga nih rumor yang beredar dari Redmi Note 11 Pro ini akan ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 690. Ada juga malah bocorannya juga ada yang nanti ditenagai oleh prosesor Snapdragon 778G. Nah, jadi kan nanti ada beberapa ponsel nih tanggal 26 Januari besok nih, ada beberapa ponsel yang akan diluncurkan. Jadi kan yang pertama nih, coba gua cek dulu, gua agak lupa. Yang pertama itu dia ada Redmi Note 11 biasa, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, sama Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Jadi nanti yang masih 4G-nya itu bakalan rumornya tuh ada yang MediaTek G96 yang tadi gue sebutkan, ada juga Snapdragon 690 itu nanti yang versi 4G-nya. Tapi kalau versi 5G-nya rumornya tuh ada yang prosesornya yang digunakan itu Dimensity 920 atau juga ada yang Snapdragon 778. Nah, tinggal kalian pilih tuh. Tapi kalau gua rasa nih ya, kalau misalkan dia ngeluncurin yang Snapdragon 778, kalaupun jadi itu yang Snapdragon 778, pasti Xiaomi Indonesia itu bakal nge-up harganya sih. Kita tahu Snapdragon 778 kan itu handphonenya yang udah mid range ya, yang udah mid range harga 5 juta ke atas. Jadi pasti bakalan matiin pasaran ponsel Xiaomi yang udah luncur duluan. Mau dihargain berapa coba?
Tapi gue lihat juga spesifikasinya nih di GSM Arena nih udah beredar juga tuh. Sebentar, di GSM Arena itu kalau gue cek di sini dia itu sama layar AMOLED 120 Hz, udah mendukung HDR10 Plus, HDR10 Plus, bentang layaran 6,67 inch, proteksinya Gorilla Glass 5, sama Androidnya juga sama. Android 12,5 malah ini. MIUI 12,5, tapi nanti bakal bisa ke up ke MIUI 13. Androidnya sama 11. Nah, MediaTek Dimensity 920 5G itu yang untuk versi China punya sih. Di sini infonya untuk versi China punya dia yang 920 5G. Berarti udah 5G tadi rumor yang gue katakan itu berarti benar. 920 itu untuk versi yang Cina. Tapi ketika masuk di Indo bisa jadi 920. Kalau dia bisa menekan harga ya 920 mungkin bisa dijual di harga 3 sampai 4 jutaan lah, sama kayak yang sebelumnya Redmi Note 10 Pro. Oke, kameranya juga untuk lensanya 108 megapiksel, kamera depannya juga 16 megapiksel, nggak beda jauh sih sama yang global kayaknya sini. Oke, pengecasannya udah fast charging 67 watt juga, baterainya juga 5160, ya 5000-an, sama-sama 5000-an. Itu untuk versi China di GSM Arena, gua cek spesifikasinya. Tapi kalau yang gua lebih excited sih sebenarnya lebih ke arah desain sih, karena kita tahu desainnya itu menyerupai apa ya, handphone kiblatnya desain handphone kelas atas gitu ya, Apple. Desainnya Apple. Jadi seri pinggirannya itu dari apa namanya, frame-nya itu udah kotak, jadi keren sih, kelihatannya sih keren. Nah, gue nonton cuplikan-cuplikannya di YouTube juga, mantap. Untuk frame-nya kayak mengotak tapi tetap dia bulat kotak gitu. Nanti gue sertain juga videonya deh. Itu bagus untuk desainnya sih, patut ditunggu sih. Tapi nggak tahu juga sih sampai di Indonesia itu per kapannya, kita belum ada updatean kemarin yang beredar itu kayak ada gambar TV, bukan gambar TV sih, gambar apa sih, cording yang mau dibuka itulah, itu ternyata TV dari si Xiaomi ngeluncurin TV. Sama terus rumornya dari Poco sendiri kemarin ada dikiranya Poco M4 ya, karena kan bulan Januari tahun 2021 kan keluar tuh Poco M4. Jadi yang sekarang itu rumornya, bukan rumor sih, ternyata tanggal 21 Januari itu dia ulang tahunnya si Poco Indonesia. Jadi segala rumor-rumor yang meleset itu ya patut kita pantengin sih. Seru juga sih mantengin rumor-rumor kayak nge-up di Instagramnya Poco ataupun Xiaomi. Jadi ya itu dia, besok tanggal 26 ada peluncuran dari Redmi Note 11 series ya. Gue menyebutkan series karena series itu ada yang Pro, ada yang Plus, Pro 5G, Pro masih 4G ya, banyak lah, ada 5 kalau nggak salah. 5 yang mau diluncurin tanggal 26 besok, patut kita tunggu. Ya udah, mungkin update info seputar Redmi Note 11 series ini segini aja dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nanti sama-sama kita pantengin aja tanggal 26 Januari 2021. Dan nanti rumor yang bakal masuk di Indonesia tuh apa, terus update aja di YouTube gue ya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.